Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Nufus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas luar kelas hari keempat. Ya, pertanyaan pertama itu bagaimana cara motivator menyambut dan menyapa murid. Nah, di sini dengan cara senyum salam sapa. Nah, ketika anak memasuki kelas bimba interview, di situ motivator mengucapkan salam kepada anak. Contohnya itu, Assalamualaikum Kakak Rizky, selamat pagi Kakak Rizky. Wah, Kakak Rizky hari ini semangat banget bimbanya. Udah sarapan belum nih Kakak Rizky? Oh udah, pakai apa? Pakai lele. Wah enak dong. Tadi sarapannya dibikinin sama siapa? Oh sama MA ya. Udah bilang makasih belum ke mama? Udah. Ya, pertanyaan kedua itu bagaimana cara motivator memulai kegiatan di bimba. Nah, di sini pertama-tama kita harus mengajak anak untuk berdoa terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan menyanyikan lagu bimba. Selanjutnya yel-yel bimba, terus dengan memberikan tepuk semangat. Selain itu kita berdialog dengan anak. Nah, lalu baru kita ke kegiatan inti seperti main baca-bacaan, berhitung, menulis, dan yang lainnya. Ya, pertanyaan nomor 3 itu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, di sini kemarin motivator membuat suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan itu dengan cara dia selalu ceria gitu. Dia bersemangat. Selain itu juga dia menggunakan bahasa bimba, menggunakan metode bimba yaitu fun learning, dan diselingi dengan berdialog. Ya, misalnya kemarin mentor saya mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Nah, kebetulan anak itu sedang memegang permainan Kinder Joy dan pesawatnya itu. Lalu mentor saya bertanya, Kakak Rizky lagi pegang apa sih itu? Itu Kinder Joy ya sama pesawat. Nah, terus Kakak Rizky itu bilang, iya Bu. Nah iya Kakak Rizky, kalau kita mau ke bulan kan harus sama pesawat ya. Terus kalau sama pesawat itu kan harus ada tiketnya Kakak Rizky. Nah, kita mau ke bulan nih Kakak Rizky, kita harus butuh tiket berapa nih Kakak Rizky? Terus kata Kakak Rizky itu 9 Bu. Oh iya 9 Kakak Rizky. Terus anak itu mau gitu kan bermain baca-bacaan. Nah, lalu dia ini baru 3 tiket yang dibaca. Nah, terus kata mentornya bilang, Kakak Rizky pesawatnya kira-kira udah nyampe mana ya sekarang Kakak Rizky? Terus Kakak Rizky bilang, nyampe pohon Bu. Oh iya baru nyampe pohon ya, masih lama dong ke bulannya Kakak Rizky. Biar nyampe ke bulan kita butuh berapa tiket lagi nih Kakak Rizky, tambahin dong biar kita nyampe ke bulan. Nah, terus dia bilang butuh 5 lagi Bu. Oke Kakak Rizky, kita mulai yuk. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, pertanyaan nomor 4 itu bagaimana cara motivator mengajak anak untuk berdialog. Nah, di sini kita bisa lihat dari situasinya. Kelas magang saya kan dimulai dari jam 8 pagi ya. Jadi anak itu kan sebelum masuk kelas dia sarapan terlebih dahulu gitu. Nah, jadi topik sarapan inilah bisa dijadikan anak untuk mengajak berdialog gitu. Misalnya, Kakak Rizky udah sarapan belum? Udah. Pakai apa tuh? Oh, pakai ROTI ya. ROTI apa tuh Kakak Rizky? Roti. Iya, ROTI, roti, roti. Tadi sarapannya disiapin sama siapa Kakak Rizky? Oh, sama mama. Udah bilang makasih belum sama mama? Udah. Ya, selain itu juga yang dapat saya amati kemarin ketika magang, motivator dapat melihat dari anaknya itu gitu. Ketika anak lagi memegang permainan Kinder Joy dan pesawat, nah itu kan kita bisa dapat memulai berdialog gitu dengan cara itu, dengan cara menanyakan, Kakak Rizky lagi megang apa sih? Oh, lagi pegang pesawat dan Kinder Joy ya. Oh iya, Kinder Joy-nya ini nih mau ke bulan Kakak Rizky sama pesawat. Kira-kira butuh tiket berapa nih Kakak Rizky? Butuh tiket 9. Nah, misalnya dari situ kan anak-anak mau main baca-bacaan gitu dan akan lebih menyenangkan juga. Nah, selain itu juga kita bisa bercerita ke anak. Misalnya, Kakak Rizky, Ibu mau ke Jakarta nih naik bus. Nah, kira-kira butuh tiket berapa ya Kakak Rizky? Oh, butuh tiket 5 ya. Oke.
Ya, pertanyaan nomor 5 itu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Nah, di sini kita dapat memberikan reward setiap 5 menit sekali. Nah, kita sebagai motivator itu jangan pelit-pelit dalam memberikan reward. Nah, misal ketika kemarin pada saat magang saya dapat mengamati, nah Kakak Rizky itu dapat menyelesaikan bermain baca-bacaannya dengan semangat dan antusias. Nah, dia dapat menyelesaikan 5 tiket dalam waktu 3 menit. Nah, jadi kita berikan reward kepada dia. Wah, Kakak Rizky hari ini semangat banget main baca-bacaannya. Kemarin Kakak Rizky menyelesaikan 3 tiket, tapi sekarang 5 tiket. Wah, Kakak Rizky rajin banget hari ini. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, pertanyaan nomor 6 itu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak ya? Pada saat anak itu merasa bosan gitu. Nah, kita sebagai motivator itu harus memberikan semangat kepada anak. Nah, misal kemarin yang dapat saya amati itu ketika anak mulai bosan dalam bermain baca-bacaan, nah motivator itu langsung memberikan semangat. Ayo dong Kakak Rizky, semangat lagi bermain baca-bacaannya. Kemarin Kakak Rizky menyelesaikan 5 tiket loh, tapi sekarang cuma 2 tiket. Yuk semangat lagi yuk Kakak Rizky bermain baca-bacaannya. Ditambah lagi yuk Kakak Rizky tiketnya. Nah, seperti itu. Ya, pertanyaan nomor 7 itu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan di Bimba. Nah, di sini ekspresi, sikap, dan penampilan itu sangat penting gitu dalam membimbakan. Nah, ekspresinya itu kita harus ceria, harus senyum, harus senang, harus bahagia, harus semangat gitu. Serta sikapnya juga kita harus lemah lembut kepada anak, nggak boleh kasar gitu, nggak boleh membentak anak. Nah, untuk penampilannya itu kita harus sopan gitu, harus rapi, dan muka juga harus segar. Ya, pertanyaan nomor 8 itu apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak bosan. Nah, di sini motivator harus memiliki keterampilan yaitu variation skill, di mana variation skill adalah kemampuan motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Nah, kemarin pada saat magang yang dapat saya amati ini, motivator mengajak anak berdialog dan bermain tebak-tebakan kata dan berhitung gitu. Nah, dari bermain tebak-tebakan inilah anak itu menjadi lebih excited gitu, lebih semangat lagi untuk fokus dalam mendengarkan apa yang diucapkan oleh motivator tersebut. Ya, pertanyaan nomor 9 itu apakah motivator mengarahkan dan membimbing anak dalam kegiatan baca-bacaan secara berbarengan? Nah, karena kebetulan kan kemarin satu kelas itu terdapat 1 anak ya, jadi motivator fokus ke anak tersebut. Nah, misalnya dia Kakak Oki kan harusnya yang prioritas utamanya itu baca-bacaan ya, tapi ketika si anak itu diajak main baca-bacaan dia nggak mau. Nah, dia maunya menulis, main modul tulis. Nah, jadi di sini motivator nggak boleh memaksakan, tapi dia mengarahkan, oke, kalau Kakak Oki mau main modul tulis, nanti main baca-bacaan ya sama Bu Bian, atau sambilan kita bertanya tentang tebak-tebakan kata yang berhubungan dengan modul bacaan tersebut. Nah, apabila dalam satu kelas itu ada 2 anak, kita nggak boleh dilakukan secara berbarengan, karena kan kita kembali lagi gitu ke metode Bimba yaitu individual system, yang mana kemampuan dan kesukaan anak itu kan berbeda-beda gitu. Ya, pertanyaannya bagian B itu bagaimana ekspresi dan sikap setiap anak ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada kegiatan pembuka. Nah, pada saat kegiatan pembuka ini anak lebih cenderung semangat gitu. Nah, ketika motivator bertanya atau berdialog pada anak, nah anak itu merespon dengan baik dan semangat. Nah, anak ini selalu mengikuti apa yang motivator ucapkan gitu. Misal motivator bernyanyi, anak itu ikut bernyanyi seperti itu. Ya, pertanyaan nomor 2 itu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, tidak semangat pada saat kegiatan Bimba? Nah, iya, pada saat kemarin magang saya menemukan murid yang seperti itu. Mungkin karena emang dia karakternya pemalu gitu. Jadi ketika kehadiran saya dia jadi pendiam gitu, nggak ceria, nggak semangat. Tetapi biasanya dia selalu merespon gitu apa yang motivator ucapkan. Terus juga dia biasanya main baca-bacaannya menyelesaikan tiketnya banyak. Tetapi ketika dia melihat kehadiran saya gitu pertama kali, dia jadi pendiam, nggak semangat gitu, nggak ceria. Pertanyaan yang ketiga itu bagaimana ekspresi dan sikap anak ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Nah, pada saat kemarin saya magang yang dapat saya amati itu
anaknya sangat luar biasa gitu, semangatnya, antusiasnya. Nah, di sini contohnya bermain baca-bacaan ya. Nah, pada kata bunda, anak itu mengeja dengan suara semut, B-U-N-D-A, bunda. Nah, jadi kelihatan banget gitu semangatnya. Terus juga pada modul berhitung, nah si motivator kan memberikan pertanyaan ya, 5 tambah 3 berapa Kakak Rizky? Anak itu langsung menjawab, 5-nya disimpan di mulut, habis 5, 6, 7, 8 Bu. Nah, di situ luar biasa banget sih. Nah, selain itu juga pada Kakak Oki ya, dia saking semangatnya, dia tuh pengennya nulis aja gitu kan, menulis aja, karena dia tuh saking semangatnya gitu, saking senangnya sama menulis. Tetapi motivator dengan sabar gitu dalam membimbing anak dengan cara yang menyenangkan. Ya, pertanyaan nomor 4 itu, apakah semua anak itu senang dan mau dalam melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah, pada saat kemarin magang yang dapat saya amati itu, semua anak itu senang dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar yang diberikan oleh motivator dengan sangat semangat. Nah, pada saat ada anak yang dia nggak mau gitu mengikuti kegiatan yang diarahkan oleh motivator, nah motivator nggak bisa memaksakan anak, dan motivator harus mengikuti kemauan anak tersebut. Nah, contohnya kemarin motivator bertanya, bagaimana Kakak Rizky kalau hari ini main baca-bacaannya 9 tiket? Nah, anak itu nggak mau Bu, aku maunya 3 tiket. Nah, di sini motivator bisa membujuk anak gitu ya dengan cara yang baik. Nah, kemarin Kakak Rizky main baca-bacaannya habis banyak loh tiketnya, Kakak Rizky hari ini nggak mau nambah nih. Nah, tapi anak itu nggak mau gitu, tetap dia nggak mau sama sekali. Nah, berarti di sini kita nggak boleh memaksakan anak tersebut. Pertanyaan nomor 5 itu, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu dalam melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah, di sini tidak ada, hanya saja kita sebagai motivator itu harus menunggu anak gitu. Contohnya dalam kegiatan bermain modul matematika. Nah, ketika berhitung kan ada aja anak yang suka kelupaan berapa angka yang disimpan di mulut. Nah, kita sebagai motivator itu harus memberikan tahu jawaban yang benarnya. Tetapi di sini kita jangan membantu usaha anak semuanya gitu. Biarkan anak itu berekspresi dengan apa yang ingin dia ucapkan. Nah, tetapi jika ada jawaban yang salah, kita harus memberikan tahu jawaban yang benarnya seperti apa gitu. Ya, pertanyaan nomor 6 itu, jelaskan karakter dari masing-masing murid yang telah diamati. Nah, ya di sini ada 2 anak. Yang pertama itu namanya Kakak Rizky. Nah, Kakak Rizky ini orangnya dia pemalu ketika bertemu dengan orang baru. Nah, jadi dia tuh cenderung gak semangat gitu kegiatan bermain sambil belajarnya. Dia kelihatannya gak ceria. Nah, tetapi ketika kita melakukan pendekatan, anaknya itu ternyata respon banget kalau udah kenal gitu. Nah, selain itu juga dia orangnya semangat dan antusias gitu dalam bermain modul-modulannya. Dia sudah mampu bermain baca-bacaan, berhitung, dan menulisnya juga udah bagus. Ya, anak yang kedua ini namanya Kakak Oki. Dia anaknya sangat hiperaktif. Ketika bermain sambil belajar, dia itu kadang suka sibuk gitu dengan sendirinya, sehingga dia tidak fokus. Dia jarang mendengarkan apa yang motivator katakan gitu, sehingga motivator selalu mengulang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi dia itu anaknya sangat bersemangat gitu dalam proses kegiatan bermain sambil belajarnya. Bermain modul-modulannya juga dia sudah baik gitu dalam baca-bacaannya, berhitungnya, dan menulisnya juga gitu. Ya, pertanyaannya bagian C nomor 1 itu, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang pada saat observasi. Pada saat saya observasi kemarin, ketika saya melihat anaknya itu lucu aja gitu, seru, menyenangkan. Dia menjawab apa yang dikatakan oleh motivator. Nah, saya kan mengiranya awalnya itu kan ini bimbanya dilaksanakan secara interview ya. Jadi saya mengiranya anak itu susah gitu diajak berdialognya, susah gitu untuk diarahkannya. Nah, tetapi anaknya kondusif gitu, dan dia mau mengikuti kegiatan bermain sambil belajarnya sampai selesai, dan di sini juga dibantu dengan bimbingan orang tua. Ya, pertanyaan nomor 2 itu, apakah ada kekerasan atau pemaksaan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk kekerasan atau pemaksaan yang terjadi?
Ya, pada saat kemarin observasi, saya menemukan pemaksaan yang dialami oleh kakak Oki. Nah, kakak Oki ini kan di bimbanya dia kurang fokus gitu ya, suka sibuk dengan kegiatan sendirinya, sehingga dia nggak menjawab apa yang dikatakan oleh motivator. Nah, di samping kakak Oki kan ada mamahnya ya. Nah, jadi mamahnya ini kurang sabar gitu, karena kakak Okinya susah gitu diaturnya. Nah, sehingga mamahnya ini marah, bukan marah sih, tapi kurang sabar dan nadanya itu agak tinggi gitu. Nah, tetapi di sini motivator mengarahkan, nggak apa-apa bunda, kalau kakak Okinya nggak mau nggak apa-apa. Ya, pertanyaan bagian D nomor 1 itu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid pada kegiatan pembuka? Nah, ya pada kegiatan pembuka ini motivator melakukan salam terlebih dahulu, lalu menyapa murid, berdialog dan mengajak anak untuk berdoa, serta bernyanyi lagu Bimba dan memberikan tepuk semangat. Ya, pertanyaan nomor 2 ini apa yang dilakukan oleh motivator dan murid pada kegiatan inti? Nah, pada kegiatan inti ini yang dilakukan oleh motivator dan murid yaitu mengerjakan modul tulis, bermain baca-bacaan, menarik garis, mengerjakan modul matematika, bermain tebak-tebakan kata, dan menyusun kalimat. Ya, pertanyaan nomor 3 itu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Ya, pada saat observasi kemarin yang saya amati itu yang paling banyak dilakukan oleh murid kegiatan prioritasnya itu adalah bermain baca-bacaan. Nah, di sini bermain baca-bacaannya dilakukan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, motivator juga dapat melihat ekspresi anak, apakah anak itu udah senang atau belum dalam bermain baca-bacaannya. Ya, pertanyaan nomor 4 itu apa yang dilakukan motivator dan murid pada kegiatan penutup? Nah, pada kegiatan penutup ini motivator mengajak anak berdialog, mengulas kembali atau melakukan evaluasi terkait hal-hal yang dilakukan pada kegiatan inti. Lalu dilanjut dengan berdoa setelah belajar dan bernyanyi. Nah, lalu jangan lupa mengajak anak untuk salaman kepada mamahnya dan mengucapkan terima kasih karena mamahnya sudah menemani Bimba hari ini. Ya, untuk pertanyaan yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Nah, untuk durasi interview itu terkadang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu yang telah ditentukan itu kan 40 menit ya. Nah, di sini disebabkan karena beberapa hal, karena jaringan, selain itu juga anaknya izin ke toilet, dan anaknya bolak-balik dapur untuk mengambil minum. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.